إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Surah An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Ini kebohongan, bukan kelebayan, Bu, tapi kebohongan. Artinya adalah ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menentang Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Ya, mereka mengatakan kalau ini bukan dari Tuhan, ini adalah buatan Muhammad saja, kata orang-orang kafir itu. Ini disebut dalam ayat ini wa ulaika humul kadzibun. Mereka itulah para pendusta. Lalu apa bahayanya para pendusta ini? Di dalam Al-Quran disebutkan lagi, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Mereka ini, para pendusta ini lupa mengingat Allah. Akhirnya lupa aturan-aturan Allah. Demi melariskan dagangan mereka berdusta, lebay dengan dagangannya. Ini barang yang saya jual paling bagus. Ini buah saya manis. Ayo silakan dicoba aja. Ternyata yang dicoba yang bagus, yang dikasih ntar pas dibeli yang jelek. Itu berbohong dalam perniagaan. Lebay dalam perniagaan. Lebay mengandung dusta. Atau mengadakan cerita-cerita bohong supaya orang tertarik kepadanya. Apa Ustaz? Black campaign. Black campaign. Kampanye hitam. Mengadakan kampanye-kampanye supaya orang memilihnya padahal dia berdusta. Inilah yang dikatakan tadi di awal segmen kita, katakan Allah tidak memberikan petunjuk. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lebay dan berdusta dalam selalu mendramatisir sesuatu sehingga orang percaya kepadanya. Kenapa Allah katakan Allah tidak memberikan petunjuk? Karena sesungguhnya ketika orang berdusta, orang itu akan tersesat. Berbohong satu kali akan mendatangkan dusta selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang tadi. Bahkan orang rela bersumpah mengatasnamakan Allah, demi Allah saya tidak berbohong katanya. Sudah bertambah lagi dosanya, sudah dusta, sumpah palsu lagi. Bahkan ada orang yang rela membunuh karena untuk menutupi kebohongannya. Makanya Allah katakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah sesungguhnya membuat mereka tersesat. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka sekali berdusta akan tetap begitu. Gitu. Nauzubillah semua nauzubillah ya Bu ya. Hati-hati Bu, kalau bicara masalah kelebayan ini kalau bisa dipakai buat yang negatif akhirnya jadi menimbulkan kebohongan. Kebohongan satu, kebohongan dua, kebohongan berikutnya sampai akhirnya tadi rela-rela membunuh orang lain untuk menutupi kebohongannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini coba kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Sambil yang tamu kita nih ada Revan dan juga Fabi nih. Revan sama Fabi ya. Yang mana Pak Ustadz? Ayo Pak Ustadz, yang mau tanya yang mana dulu? Saya sih mau tanya Revan. Gimana sih rasanya menjadi orang ganteng? Iya. Bener kan tidak? Bener kan pertanyaannya? Ganteng Ibu ya, Revan Ibu ya, ganteng. Bagaimana rasanya jadi orang ganteng? Saya sih merasa saya biasa aja sih Ustadz, saya nggak ganteng-ganteng amat. Pokoknya gini, ngomongin enak dan gak enaknya. Kalau setelah berkeluarga ya. Enaknya jadi orang ganteng. Banyak job. Alhamdulillah. Banyak rezeki. Alhamdulillah. Banyak diundang. Alhamdulillah. Gak enaknya? Gak enaknya? Nggak enaknya mungkin dicemburuin. Ya. Suaranya Fabi atau suaranya Ustadz sih? Suka jujur. Ya tapi mungkin apa? jadi istri itu jadi mungkin takut kehilangan gitu kan. Oh gitu. Oh jadi kontrol terlalu berlebihan gitu ya. Mungkin emang jadi begitu? takut kehilangan. Coba kita tanya. Emang jangan-jangan Revan ngaku-ngaku gitu doang Pak Ustadz? Emang iya? Ngaku-ngaku itu mah. Oh gue geli banget ya. Revan lu ngaku-ngaku doang katanya. Oh iya. Dulu. Berarti nggak gitu apa-apa dia. dong jalan-jalan nih. Oh tuh jadi nggak apa-apa Van. Berarti jalan-jalan. Bener. Nggak cemburu. Kan
Akunya juga jalan-jalan jadinya ya? Enggak ikut, Jangan enak balas. aja. Oh iya bener ikut. Enggak Jangan dibalas. Enggak diajak. Tapi ikut. Oh ikut. Tuh. Kalau suami jalan-jalan ikut. Tunggu di Ah. mobil. Jangan dia jalan-jalan bikin jalan-jalan sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh aku. Tapi apa sih kekhawatiran yang paling mendalam kalau misalnya dari istri nih? Atau mungkin kalau misalnya Fabi sendiri kadang-kadang suka melakukan drama-drama yang lebay untuk menarik perhatian suami. Atau apa mungkin mau diceritakan? Ada nggak? Kalau aku sih dulu pas hamil mungkin karena hormon juga ya. Mm-mm. Jadi bener-bener cemburuan banget, saking cemburuannya ya itu sampai drama tadi gitu. Aku Padahal juga saya cuma akhirnya. main game doang 8 jam. Oh. 8 jam. 8 jam kerja kali satu shift. Main game 8 jam. Kan kerjanya 24 jam. Oh gitu, iya iya. Jadi biar bener, menghibur bener. diri kan cuma main game aja. Daripada iya, dia iya. main di tempat lain, mending main di rumah. Jadi pada saat waktu hamil, hormonnya lagi gimana terus cemburuan. Terus apa Iya, yang terus dilakukan? cemburuan. Ya parah sampai pokoknya yang nggak ada diada-adain Contoh? gitu. Contoh dia tuh suka udah denger nih, oh mobilnya udah ada nih di depan. Lama banget turunnya langsung, pasti nih habis nganterin siapa nih dari lokasi gitu. Jangan-jangan jing-jing. Iya. Padahal kan habis pulang dari lokasi capek, pengen regangan-regangan dulu Iya. gitu. Tapi nemu jepitan itu gak jepitan rambut di Nah mobil? itu Ada? ada helaian rambut warna putih gitu. Wah, berarti Raven mau nenek-nenek dong. Waduh, Van. Gimana sih pas istri lagi hamil malah nyarinya nenek-nenek. Tapi ini wajar ya, Bu ya. Kalau nenek-neneknya nanti misalnya- buat bantuin kau lahiran. Sekarang gini, sekarang gantian. Saya nanya boleh? Boleh. Boleh ya? Apa batasannya, Ustadz? Batasan-batasan supaya kita tuh nggak dibilang lebay atau tidak dianggap berlebihan. Dan apa bahayanya buat kita? Silakan, mohon izin waktunya. Ada 4 berlebih-lebihan. Ada namanya ekstrim. Ekstrim. Es krim katanya, Bu, es krim. Bukan es krim, Bu. Ekstrim. 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 itu. Ekstrim. Ada yang namanya ekstrim. Yang kedua, melampaui batas kemampuannya. Yang ketiga adalah melewati aturan syariat. Dan yang keempat adalah artinya menyiksakan diri. Nah, lebih besar pasang daripada tiang. Ya itu. Apa, Bu? Pasang. Ini jamaahnya, kebetulan jamaah di rumah yang hadir ini jamaah protes. Yang ekstrim sampai melukai diri, beribadah sampai berlarut-larut, menyusahkan diri. Makanya makruh berpuasa sepanjang hari. Tidak boleh puasa 24 jam. Tidak boleh 24 jam puasa. Ada jadwal imsak dan ada jadwal buka. Itu sampai malam dia puasa. Tidak boleh. Disunatkan makan sahur, makruh kalau tidak sahur. Ada lagi ibadahnya berlebih-lebihan sampai maaf sekali. Umat Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk menyiksa dirinya, melukai tubuhnya demi untuk ibadah. Tidak ada. Mau masuk surga, potong tanganmu, enak aja. Nggak ada yang gitu-gituan. Bahkan kalau ada hadis yang selalu berlebih-lebihan, hadis itu berarti itu hadis palsu. Ciri-ciri hadis palsu berlebih-lebihan, terlalu lebay. Itu. Ada lagi berlebih-lebihan melewati batas, ada namanya bid'ah. Tahu nggak bid'ah? Tidak ada aturannya, tapi dia bikinkan aturan. Jadi jangan menyusahkan. Mau bersedekah, tapi dia ngutang. Sesuaikan kemampuanmu. Makanya laki-laki kalau mau bersedekah, izin sama istri. Begitu pula sebaliknya, istri mau bersedekah, izin sama suami. Istri mau kasih uang orang tuanya, tidak ada salahnya minta izin sama suami. Begitu pula suami. Kecuali kalau uang pribadi ya. Boleh, uang pendapatan sendiri terserah. Apalagi kalau uangnya perempuan kan, semua keuangan adalah milik wanita. Ya itu benar itu. Semua keuangan adalah milik wanita, tapi harus dipertanggungjawabkan.
Jadi batasannya adalah sampai tidak melukai diri, sampai tidak melewati dari syariat, dan tidak menyusahkan diri kita. Itu. Jadi, mohon maaf, buat yang di rumah, sini dulu dong. Sini. Kalau membicarakan tentang ibadah, ibadah itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak menyusahkan kita. Mohon maaf, buat yang suka salat di bandara, kalau ada masjid yang dekat bandara atau dekat jalan raya, tidak boleh bacaan imam itu terlalu panjang. Kalau bacaan imam terlalu panjang di bandara, di stasiun, atau di tempat umum yang untuk fasilitas, itu nanti orang ketinggalan pesawat. Rakaat pertama surah Yasin. Rakaat kedua surah Al-Waqi'ah. Assalamualaikum, sudah terbang semua pesawat. Tidak boleh menyusahkan diri. Bahkan dalam perjalanan Allah memberikan rukhsah, keringanan. Apa itu? Menjama dan mengqasar salat. Itu pertanda baik. Sesuaikan kemampuanmu. Bahkan puasa, boleh tidak puasa orang dalam perjalanan, tapi alangkah baiknya kalau kau mampu puasa. Tapi kalau tidak mampu, batal lah. Wanita hamil bisa puasa enggak? Bisa, tapi kalau muntah-muntah itu boleh tidak puasa karena batal puasa kalau muntah. Ya Bu ya? Nah, itu. Tapi jangan dipermudah-mudah juga. Kami hamil, nggak usah puasa. Tidak ada yang memberatkan untukmu. Kecuali kalau muntah-muntah, itu pasti batal. Mohon maaf, orang-orang yang berlebih-lebihan seperti ini bisa menyebabkan rusaklah dirinya. Iya, nauzubillah. Wanita juga begitu. Benar Pak Ustadz. Wanita, ibu-ibu, anak-anak, jangan terlalu berlebih-lebihan. Wanita yang baik itu yang mampu mengatur kehidupan rumah tangga. Ingat ya, yang tahu isi dalam suami adalah istri. Yang tahu isi dalam istri adalah suami. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, yang disalahkan adalah pasangannya. Ivan, Revan, nomor orang ganti-ganti bikin nasi kuning ntar. Revan kepada istrinya pasti tahu kan tanggal-tanggal berapa istrinya itu manja. Iya. Kepada semua anak-anak yang mengeluh di depan orang tuanya ketika merawat memeliharanya. Suatu saat nanti kalian akan rindu dengan ocehannya.